Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan Sistem Basis Data. Oke, jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang function, sebenarnya tentang function. Jadi di section 3 sebelumnya itu pernah aku bahas tentang function ya, ada yang namanya single row function dan ada yang multiple row. Nah, nanti kita akan lihat semuanya itu di section 4 ini ya. Jadi nanti ini kita akan bedah secara detail fungsi-fungsi apa aja sih yang ada di dalam SQL. Oke, jadi di section 4 ini ada 3 PDF. Yang pertama itu tentang case and character ya, yang berhubungan dengan string, case and character. Yang kedua itu nanti tentang number ya, number function. Dan yang ketiga itu nanti adalah tentang date atau tanggal. Oke, jadi kira-kira materi untuk video kali ini seperti itu. Langsung saja kita mulai ke yang pertama, yaitu case and character manipulation. Oke, kita akan masuk yang pertama, yaitu tentang case and character. Jadi case and character ini sebenarnya sih untuk merubah string. Kalau kemarin kita belajar di mata kuliah pemrograman itu sebenarnya sudah pernah ya, kita main stringnya itu kita potong, kita rubah jadi uppercase atau jadi lowercase atau bagaimana. Nah itu sebenarnya sudah pernah dilakukan. Jadi kita akan lihat aja. Yang pertama tentang case manipulation. Ini case manipulation itu nanti ada 3, yaitu lower, upper, dan init cap. Ya, ini adalah 3 fungsi yang disediakan oleh SQL yang berhubungan dengan case manipulation. Case itu ya maksudnya hurufnya itu huruf besar dan huruf kecil gitu. 3 ini nanti kita akan lihat satu-satu. Kemudian ada juga fungsi yang dapat memodifikasi sebuah string. Jadi kalau ada yang tipe datanya string, kita bisa gunakan fungsi-fungsi ini untuk merubah ya. Jadi ada yang namanya concat. Ini kan kita juga kemarin juga sudah tahu ada fungsi concat untuk menggabungkan. Kemudian ada substring, length, in str, lpad, rpad, trim ya, dan replace. Oke, nanti semua ini kita akan lihat ya bagaimana cara menggunakannya. Kemudian yang terakhir di subsection yang pertama ini, itu nanti kita bisa memanfaatkan yang namanya substitution variables ya. Jadi nanti kalau kita misalkan membuat SQL, tapi dari SQL-nya itu sebenarnya butuh input dari user, nah nanti kita bisa gunakan yang namanya substitution variables. Oke, langsung aja kita coba yang pertama. Oh ya, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ada yang namanya dual table ya. Dual ini sebenarnya adalah tabel yang disediakan SQL. Tapi sebenarnya dia ini apa ya? Cuman dummy ya. Dummy itu maksudnya sebenarnya nggak ada gunanya. Jadi dia bergunanya itu cuman untuk ngetes SQL-nya aja. Ya. Jadi kalau kita mau nyoba sebuah fungsi di dalam SQL, kemudian kita mau lihat hasilnya, nah kita bisa pakai tabel dual ini ya. Jadi tabel dual ini punya satu kolom namanya dummy. Oke. Kemudian satu baris namanya X ya, punya satu tabel dual itu seperti ini ya. Kolom namanya dummy, isinya di dalamnya itu adalah satu baris dengan isinya X. Oke. Jadi kegunaannya itu di sini sudah dijelaskan sebenarnya to create select statement ya. Jadi untuk ngecek dulu selectnya itu bisa jalan atau enggak. Kalau kita mau lihat, langsung aja pakai caranya ini ya. Misalkan kita mau kasih rumus aritmatika, misalkan ini ya, 319 bagi 29 kemudian ditambah 12. Nah, nanti kalau kita panggilnya from dual, berarti
ini akan manggil dari tabel dummy tadi itu. Ya. Ya ini sebenarnya kalau dieksekusi juga bisa. Kita lihat aja langsung. Ya. Jadi daripada kita buat tabel sendiri yang sebenarnya gunanya cuma untuk ini apa namanya? Untuk ngetes select statement yang kita buat, itu mending kita pakai dual ini. Dual ini sudah disediakan oleh Oracle ya. Jadi daripada susah-susah kita buat tabel yang untuk dipakai untuk ngetes-ngetes saja, mending kita pakai dual ini gitu. Oke. Nah, nanti sepanjang kita mempelajari ini, kita akan sering menggunakan dual ini ya, daripada itu tadi aku bilang buat tabel ya, lebih baik kita pakai dual ini gitu. Jadi ini sudah disediakan, bisa langsung dipakai aja. Oke, ini ada pembahasan sedikit tentang single row itu. Single row karakter ini mengingatkan lagi. Yang pertama itu nanti dibagi menjadi dua kategori besar ya, single row ini. Yang pertama itu convert the case, merubah huruf besar dan huruf kecil, dan function that can join, extract, show, find, path. Maksudnya ini yang dapat merubah stringnya itu tadi ya. Ini yang akan merubah susunan karakter dalam sebuah stringnya itu. Kemudian sebagai catatan lagi, single row function ini bisa dipakai di select, klausa select, klausa where, dan klausa order by ya, ingat itu. Jadi di klausa from pakai ini nggak bisa, harus di select, where, atau di order by gitu. Oke, untuk karakter function, untuk function yang berhubungan dengan karakter ini tadi, itu kan dibagi dua ya, ada yang case manipulation yang sini, dan ada yang karakter manipulation. Nah, kita akan pelajari ini semua nanti. Oke, yang pertama sekarang kita akan pakai yang namanya lower ya, kita coba. Lower itu berarti akan merubah huruf yang kapital menjadi huruf kecil. Jadi misalkan lower, oke. Kemudian di dalam sini misalkan hurufnya A, B, C, D, E, F gitu ya. Ini huruf besar semua. Oke. Select, kemudian lower. Cara nulis fungsi itu sebutkan nama fungsinya, kemudian kurung buka, kurung biasa. Kemudian di dalam ini biasanya adalah inputnya, parameternya apa. Kalau sudah ditutup. Jadi sama kayak fungsi-fungsi dalam Microsoft Excel kalau kalian sudah sering pakai. Oke, kalau ini kita coba eksekusi. Oke, nah ini ya, ini aku lihat di sini hurufnya kapital semua, besar semua, ya, huruf besar semua. Kemudian kena fungsi lower, makanya hasilnya di sini akan menjadi huruf kecil semua. Oke, lower cara menggunakannya seperti itu. Ya, jadi di dalam ini adalah string. Nah, stringnya di sini sebenarnya bisa literal value seperti ini, atau bisa juga kolom ya, nama kolom. Kalau misalkan mau dari employee, misalkan first name ya, misalkan first name from employees. Oke. Nah, ini dari tabel employee, di kolom first name semuanya di lower ya, dapat fungsi lower sehingga hurufnya huruf kecil semua. Oke, jadi lower itu cara kerjanya seperti itu, kemudian cara nulisnya juga seperti ini yang sudah aku tunjukkan ini. Ya. Jadi di dalam lower ini parameternya bisa nama kolom atau bisa juga literal value. Oke. Aku coba kembalikan. Nah,
Sekarang fungsi yang berikutnya yaitu upper ya. Jadi ini sama aja cara nulisnya, tinggal upper dan dalam kurung, kemudian parameternya juga sama saja ya, supaya kelihatan. Ini aku ganti huruf kecil semua. Oke, from dual ya. Jadi untuk upper itu sama saja dengan lower maksudnya. Jadi tinggal pakai aja. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini huruf kecil semua, kemudian kena fungsi upper jadi huruf besar semua. Oke, yang terakhir adalah init cap. Oke, jadi init cap ini akan merubah huruf pertama itu menjadi huruf besar gitu. Ya, ini aku tinggal ganti init cap gitu aja. Kemudian nanti huruf A ini seharusnya akan menjadi huruf besar ya. Ini huruf A-nya di sini menjadi huruf besar. Kalau misalkan ada spasi, nanti huruf pertama yang di kata yang kedua ini, huruf pertamanya ini misalkan aku ganti apa ya, B gitu ya. Kata kedua ini juga nanti harusnya menjadi huruf besar. Oke, langsung kita coba kan. Jadi kayak dia nulis judul gitu kalau init cap itu ya. Nah, ini A yang pertama ini kan besar, A yang ini akan menjadi huruf besar, dan yang ini menjadi huruf besar juga. Jadi setelah spasi, kalau ada kata berikutnya ya, setiap kata itu nanti karakter pertama akan dirubah menjadi huruf besar. Itu init cap ya. Jadi lower, upper, dan init cap itu cara nulisnya sama. Tinggal sebutkan fungsi, kemudian kurung, nama fungsinya di sini, kurung, kemudian di dalamnya ini boleh literal value seperti ini atau boleh juga nama kolom ya. Kemudian ya setelah itu dilanjutkan dengan SQL statement berikutnya gitu. Jadi cara nulisnya sama. Nah, jadi ketiganya ini termasuk ke dalam yang single row function karena kan inputnya satu, outputnya juga satu gitu. Sama kayak yang tadi aku contohkan di employee. Di employee itu ada sekian baris, jadi ada berapa tadi? 10 baris misalkan ya. Karena inputnya 10 ya keluarnya juga 10 gitu. Ya, makanya ini termasuk dalam single row function. Oke, ini tadi sudah dijelaskan semua, ada lower, upper, dan init cap. Oke, jadi ya di sini bisa kolom atau bisa expression. Maksudnya kolom itu ya nama kolom, kalau expression itu berarti literal value. Kayak yang tadi. Oke, itu tadi yang case manipulation. Harusnya kalian juga sudah paham karena mudah. Selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya karakter manipulation. Karakter ini berarti akan merubah sebuah string gitu ya. Oke, yang pertama adalah concat. Concat sesuai dengan namanya akan joins to value, akan menggabungkan dua nilai. Oke, jadi concat itu akan menggabungkan nilai. Jadi caranya itu pakai concat seperti ini, tulis, kemudian di dalamnya ini sebutkan dua parameter yang akan digabungkan. Contoh di sini adalah kata hello dan kata word. Oke, langsung aja aku coba tulis. Misalkan di sini concat, kemudian di sini hello dan kata word. Ya. Jadi kalau kalian pakai Notepad++ seperti ini sebenarnya sudah dikasih tahu ya itu. Ya, ada fungsi concat ini ada dua parameter, string 1 dan string 2. Jadi nanti string 1 dan string 2 ini akan digabungkan. Itu kalau ini dieksekusi ya pasti hasilnya akan menjadi hello world.
Oke, ya ini hasilnya seperti ini. Jadi dari SQL seperti ini, concat dua kata ya, hello, word, ya akan menjadi hello world jadi satu. Ini juga sama, bisa pakai kolom ataupun bisa pakai literal value seperti ini atau expression. Oke, nah ini contohnya yang pakai yang bawah ini ya. Ini berarti menggunakan kolom. Oke, ini harusnya mudah lah, nggak usah dibahas. Jadi mirip dengan pipes ya, yang kemarin tuh, kalau kemarin kita pakainya pipes, jadi pakainya fungsi concat. Oke, kemudian nah ini sekarang ada substring, ya, sub str ya, substring ini berarti akan motong string. Oke, fungsinya tinggal tulis saja substring gini. Nah, substring sendiri ada dua jenis ya, ada dua parameter. Dua jenis parameter. Jadi ada yang menggunakan 3 parameter seperti yang di sini. Ada yang menggunakan 2 parameter saja. Oke, kita akan lihat satu persatu. Jadi kalau pakai yang pertama, misalkan ini hello world. Kemudian di sini ada 1,5. Ya. Jadi substring ini kalau misalkan pakai 3 parameter, jadi yang pertama ini adalah stringnya apa, kemudian koma 1, koma 5. Ini artinya adalah string yang utuh ini akan diambil dari posisi pertama. Ya, posisi pertama kan hello H, huruf H ini. Dan diambil 5 karakter setelahnya. Jumlahnya 5. Jadi dia akan ambil dari 1 ini kan ada 1 karakter. Kemudian tambah ini 2, 3, 4, dan 5. Sehingga nanti munculnya itu adalah hello. Nah, kalau misalkan parameternya itu cuman gini aja, 1 angka saja, berarti dia akan ngambil dari karakter keberapa. Ini kan 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari W, ini, huruf W yang besar ini sampai habis ya, sampai habis. Kebetulan di sini ada O, R, L, D. Kalau di sini masih ada teks lagi misalkan kayak gini ya, berarti nanti semua ini akan masuk gitu ya. Itu substring. Jadi dia akan memotong string yang utuh. Kemudian hati-hati, kalian harus memilih ya mana yang kalian mau pakai. Bisa seperti ini atau bisa dengan 2 parameter. Ya, tadi aku juga jelaskan maksud parameter angkanya ini seperti apa ya. Ini bukan 2 parameter sih, maksudnya 3 parameter. Ini 3 parameter, yang ini 2 parameter. Ya, silahkan mau pakai yang mana. Oke, itu adalah substring. Jadi substring sama di sini bisa diisi kolom, bisa juga diisi expression atau literal value seperti ini. Oke. Oke, berikutnya adalah length. Length ini adalah menghitung jumlah karakternya. Oke. Jadi kalau misalkan aku akan pakai length ini. Ya. Di sini parameternya cuma 1 aja. Nah, kalau length ini akan menghitung jumlah karakter. Jadi kalau hello world ini kalau kita hitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 karakter. Jadi kalau ini dieksekusi ya nanti harusnya outputnya ada 10. Ya, di sini nilainya 10. Nah, kalau ini mau diganti pakai kolom, misalkan nama last name, kemudian dari employee, sorry.
Ya, jadi nanti akan setiap baris itu akan dihitung setiap kolom last name-nya itu ada berapa karakter. Ya, atau kalau mau dilihat sambil aku tampilkan aja ya. Nah, di sini misalkan ini kan Abel, berarti ada 4 karakter. Di sini ada Almeida Castro, itu ada 14 karakter. Jadi kalau spasi itu dihitung 1 karakter ya. Kalau di proses slang ini spasi itu tetap dihitung 1 karakter. Dan Alves Roca itu ada 11 karakter dan seterusnya. Ya, lang itu berarti berguna untuk menghitung jumlah karakter dalam string. Oke, kemudian ada in_str. Ini adalah mencari karakter itu muncul posisi berapa gitu. Jadi kalau misalkan kita contoh pakai ini, select in_str, kemudian di sini hello world, kemudian dia disuruh mencari karakter apa di sini ya. Misalkan W, dia akan mencari huruf W yang besar ini, W yang kapital ini di posisi keberapa. Jadi kalau dari kata ini itu kan posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi 6, sehingga nanti hasilnya itu adalah 6. Ini ya. Kemudian kalau misalkan ini tidak ditemukan, jadi misalkan aku suruh nyari huruf F gini. Ya, huruf F di sini tidak ditemukan. Huruf F-nya kan nggak ada. Kalau tidak ditemukan tuh berarti nanti nilainya adalah 0. Oke, langsung aja misalkan kita coba. Jadi kalau misalkan tidak ditemukan tuh berarti nanti return-nya tuh 0 atau mengembalikan nilai 0. Ya, jadi dari string hello world ini kan huruf F nggak ada, berarti nanti return-nya kan 0 gitu. Oke, kemudian lpad. Nah, lpad ini adalah menambahkan karakter tertentu supaya jumlahnya tuh sesuai dengan yang kita inputkan. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan lpad, kemudian hello world, kemudian di sini ada angka 15, kemudian di sini ada karakter misalkan dash. Nah, lpad ini maksudnya seperti ini. Jadi hello world ini kalau kita hitung itu kan jumlahnya 10. Ya, tadi kita length itu kan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Hello world ini sudah 10 karakter. Nah, kalau kita pakai fungsi lpad itu semua yang ada di sini tuh dipaksa nilainya tuh harus 15 karakter. Ya, sesuai angka di sini. Jadi kalau di sini 15 karakter ya seharusnya 15 karakter. Nah, kalau misalkan kurang seperti ini kan cuma 10. Nanti akan ditambah dengan karakter yang kita tuliskan di sini. Oke. Jadi ini kan kurang 5 karakter nih hello world-nya ini. Nah, kalau pakai lpad itu akan ditambah di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sehingga sekarang hello world atau teks ini akan mempunyai 15 karakter. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, sudah. Jadi fungsi lpad itu seperti itu. Nah, nanti ada yang namanya rpad, itu kebalikannya dari lpad ini. Ya, kalau misalkan ini aku ganti r jadi rpad gini. Ya, ini kebalikannya. Jadi dia nanti akan meletakkan teksnya ini di belakang. Gitu. Ya, karakter tambahannya ini di belakang. Oke.
bisa dipahami kan, berarti mudah ya. Jadi lpad itu akan nambahin karakter di sebelah kirinya, kalau rpad itu sebelah kanannya. Oke, kita langsung, nggak usah dicoba aja ya, langsung kita lanjutkan lagi materinya. Ya, ini lpad tadi, ini yang rpad ya, sama. Jadi tinggal kebalikannya aja. Kemudian trim. Nah, trim ini adalah memotong string ya. Trim itu kan memotong. Ya, jadi kalau misalkan kita pakai yang atas ini, select, kemudian trim, dia ada leading A from A B C B A ya, from well. Oke, jadi trim ini dia akan, nah ini kan memotong ya, memotong karakter. Jadi karakter yang kita punya itu ada di sini. Contohnya A B C B A. Oke, aku copy aja dulu di sini buat contoh. Nah, di sini ada kata-kata leading. Leading itu berarti yang di awal. Ya, hapus A yang ada di awal. Oke, A yang ada di awal. Jadi dari ini A-nya ini akan dihapus. Nah, sehingga resultnya atau hasilnya itu adalah BCBA. Kemudian kalau ini misalkan aku ganti dengan trailing. Trailing itu berarti yang belakang. Leading depan, trailing yang belakang. Sehingga dari karakter ABCBA yang dihapus adalah A yang belakang. Sehingga menjadi ABCB. Oke, trim itu biasanya paling pojok atau keduanya gitu. Kalau misalkan keduanya berarti ini tinggal diganti bot. Berarti A di depan dan A yang di belakang, yang leading maupun trailing akan dihapus. Ya, sehingga dari string ABCBA, A yang ini akan dihapus, A yang belakang juga akan dihapus. Sehingga hasilnya menjadi BCB. Oke, jadi trim itu seperti itu. Jadi kalian perhatikan aja atau ingat-ingat aja leading itu yang seperti apa, kemudian trailing seperti apa, dan bot ini adalah keduanya, jadi leading dan trailing. Oke, itu trim. Kemudian replace, ya replace ini akan mengganti ya, merubah stringnya. Jadi contohnya misalkan select replace check and choose. Aku niru yang di contoh ya. Kemudian C ini akan diganti dengan BL. Oke, replace ini berguna untuk mengganti ya, mengganti karakter. Jadi misalkan ada teks seperti ini ya, check and choose seperti ini. Kemudian ini stringnya check and choose. Kemudian nanti di parameter yang kedua itu adalah karakter apa yang akan di replace. Di sini adalah J ya, J. Berarti karakter J ini nanti akan dihapus atau digantikan. Nah, penggantinya apa? Penggantinya ada di sini. Ya, penggantinya adalah BL. Sehingga semua huruf J akan diganti dengan BL. Sehingga yang awalnya check and choose seperti ini, J-nya ini diganti dengan BL. J yang belakang ini juga diganti dengan BL. Sehingga hasilnya nanti adalah black and blue. Oke, jadi replace itu cara kerjanya seperti itu. Nah, kalau misalkan yang belakang ini nggak ada, ya, nanti J ini diganti dengan sesuatu yang tidak ada, berarti dia akan dihapus. Ya, kalau misalkan tadi ada check and choose seperti ini, ya, check and choose seperti ini. Karena J-nya ini akan di replace, tapi replace-nya nggak ada, nggak kita masukkan dalam parameter, otomatis ini akan dihapus.
Oke, kira-kira seperti itu ya. Replace itu gunanya untuk merubah atau mengganti sebuah karakter di dalam string gitu, atau bisa sampai kita merubah kata. Oke, nah kemudian fungsi seperti ini tuh sebenarnya akan lebih mudah kalau kita pakai alias ya. Jadi kalau kita buat contohnya seperti ini aja deh, aku langsung kasih lihat aja. Nah ini kan agak rumit ya, jadi lower last name, jadi last name-nya dikecilin semua, kemudian di concat dengan lower substring first name dan seterusnya ini ya. Lihat ya, di sini ada substring, kemudian habis di substring kena lower lagi. Oke, nah di sini aku bilang agak kompleks, sehingga kalau misalkan ini ditulis tanpa alias nanti akan menjadi panjang seperti ini. Ya, seperti yang bawah ini, dan ini akan sangat membingungkan gitu ya. Jadi ada baiknya kita berikan nama aliasnya. Jadi yang rumit ini akan lebih mudah dipahami oleh orang lain kayak gitu. Jadi bisa diberikan alias, atau memang sebaiknya diberikan alias gitu. Oke, nah yang terakhir adalah substitution variable ya. Ini dapat digunakan ketika nanti SQL yang kita buat itu ingin kita jadikan tuh bentuknya dinamis gitu, dapat berubah-berubah nilainya ya. Cara menulisnya adalah tinggal ditambahkan titik 2 kemudian nama variabelnya. Ada titik 2-nya dulu, jangan sampai lupa titik 2-nya ini. Contoh, misalkan kita punya SQL seperti ini, jadi aku akan buat aja ya, select first name, kemudian last name, kemudian salary, kemudian department ID. Oke, from employees where department ID sama dengan 10. Oke, jadi awalnya kita punya SQL statement seperti ini. Ini aku coba run aja ya. Kita punya 4 orang di sini ya, yang departemen ID-nya 10. Nah, sekarang departemen ID-nya ini misalkan kita ingin bukan hanya 10 tapi ingin inputan dari user. Ya, kita bisa tuliskan di sini pakai yang namanya substitution variable tadi. Jadi tulis saja titik 2, kemudian nama variabelnya apa? Enter departemen ID, misalkan seperti ini. Ya, jangan lupa ini titik 2, kemudian sebutkan nama variabelnya. Sehingga ini kalau nanti dieksekusi, nah dia akan membuka apa ya namanya ini, window baru yang digunakan untuk menginputkan nilai ya. Misalkan tadi 20 gitu. Apa tadi 10 ya? 10. Mana tadi? Nah, submit. Sehingga sekarang departemen ID-nya itu nilainya adalah 10. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi kalau mau di-run lagi, dia akan minta input. Kita misalkan tulis sekarang 20. Ya, nanti akan muncul di sini yang departemen ID-nya 20 semua. Ya, ini disebut dengan substitution variable. Ya, jadi SQL yang kita buat itu dinamis nilainya, jadi bisa berubah-berubah. Oke, kita kembali ke materinya lagi ya. Jangan lupa di depan tuh harus ada titik 2-nya dulu. Ya, ada titik 2-nya. Ini ya. Ini jangan sampai lupa ini, titik 2-nya ini.
Kalau nggak ada titik 2-nya nanti nggak bisa. Harus ada titik 2-nya. Oke, nanti muncul seperti ini tadi aku udah tunjukkan. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk yang subsection yang pertama. Jadi kita sudah belajar cukup banyak fungsi-fungsi ini. Dan seharusnya kalian juga sudah ngerti lah ya maksudnya kayak apa gitu. Oke, itu yang untuk subsection yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke subsection yang kedua, yaitu tentang number function. Oke, untuk yang kedua itu number function, tapi sebenarnya number function ini itu lebih banyak di yang multiple row sebenarnya. Jadi yang untuk single row ini, jadi kan kita akan bahasnya single row function dulu. Jadi untuk yang multiple row itu akan lebih banyak digunakan yang berhubungan dengan number. Cuman di single row function ini ada 3 sebenarnya yang bisa kita pelajari, yaitu pertama tuh round untuk membulatkan, kemudian ada yang namanya trunk ya, sama untuk membulatkan tapi ada perbedaannya, nanti kita akan lihat. Kemudian ada yang namanya mod ya, modulus ya, kalau kalian masih ingat di pemrograman juga ada namanya modulus gitu ya. Jadi ini untuk sisa hasil bagi gitu. Oke, langsung aja. Jadi ada 3 ini, round, trunk, dan mod. Yang pertama round. Oke, round ini untuk membulatkan ya, membulatkan nilai. Jadi misalkan kalau nggak perlu kita coba ya, kita langsung bahas dari sini aja. Ini misalkan ada bilangan ada fungsi round, kemudian di sini ada bilangan 45,926. Oke, ini kalau digunakan round itu hasilnya adalah 46 ya, pembulatannya karena di sini kan 9 di atas 5 ya, pembulatannya jadi ke atas. Kalau di bawah 5 itu biasanya pembulatannya ke bawah gitu. Kemudian kalau misalkan kita kasih koma gini ya, ada parameter kedua misalkan 0 ya, 0 ini berarti defaultnya itu juga sebenarnya 0 gitu ya. Jadi kalau di sini 0 berarti tidak ada atau 0 angka di belakang koma seperti ini. Oke, kalau kita nggak tulis itu sebenarnya yang terjadi itu koma 0 gini yang dieksekusi oleh SQL-nya ya. Kalau nggak defaultnya tuh 0, sehingga kalau dibulatkan, bagaimana caranya pembulatannya itu akan dibuat 0 angka di belakang koma karena di sini decimal places-nya 0 gitu. Itu kalau round ya. Kalau misalkan 2 ya, misalkan di belakangnya sini 2. Oke, berarti nanti di belakang koma itu harus ada 2 angka. Sehingga kalau round 45,926 karena diminta 2 angka di belakang koma, sehingga hasilnya adalah 45,93 ya. Karena di sini kan paling belakang kan 6 ya, 6 kan di atas 5, jadi pembulatannya ini menjadi ke atas. Jadi 26 ini dianggap menjadi 3 ya. Ini sama kayak teori pembulatan di mana dulu, kayaknya belajar aku di mata kuliah fisika atau matematika gitu ya. Itu masalah dengan namanya decimal point di sini ya. Nah, kalau decimal places-nya atau decimal point-nya ini diisi dengan negative number, proses pembulatannya ini adalah sampai ke yang di depan koma ya, di depan angka komanya ini ya, sampai ke depannya. Jadi 45,926 ini kan dibulatkan itu kan menjadi 46. Nah, 46 ini kalau dibulatkan menjadinya itu 50. Jadi sampai di depan koma pun akan dibulatkan sehingga hasilnya menjadi 50. Gitu ya.
Ya intinya seperti itu sih. Jadi kalau kalian masih bingung dengan proses pembulatan, kalian bisa cari materi lain atau kalian ingat-ingat mata pelajaran di SMA gitu ya, tentang bagaimana sih proses pembulatannya itu ya. Oke, nah kemudian ada yang namanya trunk ya, apa bacanya gimana, trunk ya, trunk gitu. Trunk ini kayak trunket tuh memotong gitu ya, jadi nggak dibulatkan tetapi dipotong gitu aja ya. Jadi misalkan trunket 45,926, kemudian dipaksa ada 2 angka di belakang koma, ya udah langsung 6-nya ini asal dibuang gitu aja, dihapus, dibuang ya, sehingga hasilnya menjadi 45,92 ya, bukan dibulatkan tapi dipotong. Jadi ini dipotong gini aja, harus dibuang nilainya. Oke, jadi bedanya trunk ini dari kata trunket ya, trunket dipotong, yang tadi round belumnya ya. Nah kalau trunket misalnya 4596 lagi tapi 0 belakangnya ya, 0 ini berarti dipotong dengan 0 sampai, pokoknya intinya sampai 0 angka di belakang koma, jadi nggak ada komanya. Ya udah langsung dipotong aja di sini, dihapus gitu aja, langsung jadi nilainya 45. Nah kalau nggak ditulis sama sekali itu sebenarnya sama dengan 0 gini ya. Kalau nggak ditulis parameternya tuh, default parameternya tuh seperti ini 0. Kalau nggak ditulis ya berarti sama dengan yang atas ya. Jadi asal dipotong aja, dibuang, menjadi nilainya 45 aja. Oke, jadi yang perlu kalian ingat tuh adalah fungsi trunket ini atau trunk ini does not round the number, jadi nggak dibulatkan, asal dipotong-potong aja. Oke, jadi bedakan ya, kalau kalian butuh round atau pembulatan ya pakai fungsi round ini, butuh dibulatkan nilainya. Tapi kalau misalkan nggak terlalu butuh, dibuang ya pakai fungsi trunket ini. Oke, yang terakhir adalah mod. Mod ini sisa bagi ya. Oke, jadi misalkan 5 dibagi 2 ya, 5 dibagi 2 itu kan 2 sisa 1. Oke, misalkan 5 dibagi 2 itu hasilnya kan 2 kalau integer ya, ini kan kalau integer. Oke, nah yang sebenarnya itu kan masih ada sisanya kalau integer kan seperti ini. Kalau 5 mod 2 ya, kan kalau kita bagi ini kan 5 dibagi 2 ini kan, kalau 2 kali 2 kan masih 4, masih sisa 1 ya. Jadi 1 ini adalah hasil modulusnya, pembagian atau sisa bagi dari prosesnya itu ya. Itu ya sama kayak modulus di C++ ataupun di Java ya. Jadi kalau di SQL itu pakainya fungsi mod ini. Oke, caranya menggunakan tinggal pakai mod, kemudian di sini tuliskan aja misalkan nama kolom ataupun expressionnya, kemudian di mod dengan berapa. Kalau dengan 2 ya, dia nanti akan dibagi dengan 2, kalau 1 ya dibagi dengan kok dibagi dengan 1, dibagi dengan 3 misalkan ya, jadi dibagi dengan 3 gitu. Itu untuk mod ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk yang single row function yang berhubungan dengan number itu ada 3 saja, yaitu modulus, sisa bagi, kemudian round, dan trunk atau trunket dari kata-kata trunket ini ya. Simple, nggak terlalu banyak, seharusnya kalian juga sudah mengerti. Oke, itu untuk subsection yang kedua. Sekarang yang terakhir kita akan masuk ke subsection yang ketiga, yaitu date function ya. Yang ketiga kita akan masuk ke subsection yang ketiga, itu tentang date function ya, jadi tanggal atau ada tipe data date ya di dalam Oracle. Oke, jadi sebelumnya aku akan jelaskan dulu tanggal secara default di dalam Oracle itu cara penulisan seperti ini formatnya. Ini DD itu kan D, berarti tanggalnya itu 2 digit,
kemudian dash, dilanjutkan 3 huruf bulan, ya, MON. MON, M-nya besar berarti nanti bulannya itu huruf besar ya depannya. Kemudian 3 huruf aja, kemudian dash lagi, kemudian 4 digit tahun, ya, year-nya. Jadi contohnya kalau menulis tanggal itu misalkan tanggal 2 Desember 2014 berarti 02 Desember DEC Desember, kemudian tahunnya 2014, ya. Jadi ini default format dari Oracle. Kemudian untuk menyimpan ke dalam database itu ada range-nya nih, ya. Jadi dari 1 Januari tahun 4712 BC itu berarti sebelum Masehi sampai 31 Desember tahun 9999, ya. Kan kita sekarang sudah masuknya di AD ini, ya. Ya, ini sekarang setelah Masehi gitu. Ya, jadi valid itu tanggalnya disimpan dari ini Januari 14712 sebelum Masehi sampai 31 Desember tahun 9999. Ya, itu adalah tanggal yang valid yang bisa disimpan ke dalam database Oracle. Kemudian ada fungsi sendiri sebenarnya namanya sysdate ini, ya. Kalau kita mau lihat, langsung aja kita coba tulis select sysdate, ya. Jadi ini fungsi juga sebenarnya bisa dibilang fungsi yang akan mengambil tanggal di server, ya, tanggal di server Oracle diletakkan gitu, ya, from dual. Oke, kalau kita mau lihat, kita coba di Oracle-nya nih. Oke, jadi tanggal sekarang, jadi ketika aku merekam ini itu sekarang tanggal 31 Oktober tahun 2020. Ya, di sini juga munculnya sama seperti itu. Itu kalau kalian coba pada saat video ini diupload, ya, kalian akan mendapatkan tanggal yang berbeda tentunya karena kan waktu dalam servernya sudah berubah juga gitu. Ya, jadi sysdate ini fungsi yang dapat kalian pakai untuk mengambil tanggal pada saat kalian melakukan eksekusi SQL-nya itu. Tapi perlu diketahui servernya ini jamnya berbeda. Jadi misalkan ini kebetulan harinya sama. Jadi kalau misalkan servernya ini mungkin di belahan dunia lain, misalkan di Amerika, bisa jadi tanggalnya itu berbeda dengan kita, bisa jadi. Ya, tergantung server Oracle-nya ini letaknya di mana gitu. Kalau misalkan di PC kalian sendiri, ya berarti sesuai dengan tanggal di PC kalian, seharusnya gitu. Ya, intinya gini, sysdate itu untuk ngambil tanggal sekarang gitu. Oke, kemudian tipe datanya, jadi sebelumnya itu Oracle menuliskannya itu dulu sebelum diketahui itu dia nulisnya tahunnya itu pakai 2 digit aja, tapi ternyata ini akan menimbulkan masalah sehingga oleh Oracle dirubah sistem penulisan tahunnya menggunakan 4 digit. Jadi 2 digit awal itu century-nya atau century itu apa ya? Abadnya, abad keberapa kayak gitu. Kemudian 2 digit belakangnya itu adalah tahun keberapa, ya. Ini kan abad ke-20 tahun keempat, jadi tahun 2004. Ya, misalkan seperti itu. Ya. Dan ini juga berhubungan dengan business requirement dari para pemakai sistem database Oracle, sehingga dia merubah dari yang sebelumnya 96 dan 04 seperti ini dirubah menjadi 4 digit gitu. Ini cuma sejarah kecil aja, ya. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di sini, aku nggak akan contohkan aja, aku jelaskan aja. Jadi kalau kita pakai tipe kolom yang tipe datanya itu date, ya, tanggal seperti ini, kita bisa juga lakukan operasi aritmatika sebenarnya. Contoh hire date plus 60
berarti secara otomatis nanti hire date ini akan ditambah 60 hari. Ya, jadi kalau proses aritmatika kita kenakan ke dalam kolom ataupun ekspresi dalam bentuk date, itu secara otomatis Oracle akan mengetahuinya dan melakukan perlakuan yang berbeda ketika kita melakukan aritmatika ke number gitu. Kalau number kan penjumlahan kayak matematika biasa, tapi kalau tipe date ini ya berbedanya gitu. Jadi kalau plus 60 itu maksudnya adalah ditambah 60 hari. Kemudian kalau sysdate kurangi hire date, ya berarti tanggal sekarang dikurangi dengan hire date, itu nanti akan muncul berapa hari gitu ya. Jadi proses aritmatika itu bisa juga dikenakan ke dalam tipe-tipe data date gitu ya. Kemudian ada fungsi-fungsi lain. Oke, jadi ada months between ya. Jadi kita akan nanti berikan dua parameter ya, nanti akan dibandingkan dari dua tanggal itu jaraknya itu ada berapa bulan gitu ya, jarak dari dua tanggal itu ada berapa bulan. Kemudian add months itu ya menambah bulan, jadi dari tanggal sesuatu misalkan 1 Januari 2000, kalau dikasih add months 1 bulan itu berarti nanti jadi 1 Februari tahun 2000 ya, kayak gitulah, nambah bulannya aja. Kemudian next day berarti nambah 1 hari. Kemudian last day itu dalam 1 bulan, last day of the month ya, jadi tanggal terakhir dalam bulan itu gitu ya, itu last day. Kemudian ada round dan truncate, ini sama persis dengan yang number sebelumnya ya, jadi ada pembulatan tapi di tipe data date gitu. Oke, kita akan lihat ini satu persatu. Nah, months between ya. Oke, kita akan coba lihat aja dulu. Kita akan coba SQL-nya ini. Di select last name, kemudian hire date ya, from employee. Oke, di sini aku kasih aja satu kolom lagi, yaitu months between. Oke, sysdate tanggal sekarang dengan hire date. S ya, sudah bekerja bulan selama gini ya. Jadi kita akan mencari semua orang ini ya, datanya ini, semua pegawainya ini sudah bekerjanya selama berapa bulan gitu ya. Oke, tinggal pakai fungsi month between ini, months between. Oke, jadi dari tanggal sekarang sysdate dengan hire date-nya itu, nah ini akan kelihatan nih ya, sudah bekerja selama ya 220 bulan atau 220, sekian ini ya, karena kan yang dihitung bulannya ya. Di sini 193 bulan, 153 bulan, 217 dan seterusnya. Oke, nah itu kegunaan dari fungsi months between ya, kan mencari selisihnya dari dua ini ya, dua masukan. Jadi ini ada sysdate sekarang dengan hire date ya, tanggal di hire orangnya atau dipekerjakan, itu selisihnya bulannya itu berapa, kayak gitu. Itu fungsi months between. Kemudian ada yang namanya add months ya, kita coba aja di dual ya, fungsi dual.
select add months gini ya, tanggal sekarang ditambah 12 bulan. Oke. Jadi tanggal sekarang ditambah 12 bulan. Ini sehingga hasilnya itu adalah 31 Oktober tahun 2021, ya kan? Ditambah 12 bulan itu sama dengan ditambah 1 tahun. Ya. Sehingga hasilnya itu tahun 2021. Jadi kalau ditambah 6 bulan, ya misalkan ini aku ganti 6, jadi dari Oktober ditambah 6 bulan. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ya, ada 6 bulan. Setelahnya adalah 30 April 2021. Oke, jadi add months itu menambah bulan, ya, sesuai dengan namanya. Cara nulisnya sama, add months, kemudian tanggal yang ingin kita tambahkan, kemudian jumlah penambahannya itu berapa bulan. Oke, itu add months, kemudian next day. Next day itu hari berikutnya. Jadi misalkan seperti ini ya. Select next day from 12. Oke, aku tulis di sini aja. Misalkan select next day terus hari ini kan hari Saturday ya. Oke, aku jelaskan aja gini. Jadi sekarang ini waktu video ini dibuat itu sekarang adalah hari Sabtu ya. This date ini hari Sabtu. Nah, kemudian kalau kita pakai fungsi next day, dia akan mencari hari Sabtu berikutnya itu tanggal berapa. Ya, jadi 1 minggu setelah ini. Jadi seharusnya dia akan menunjukkan 7 November ini ya, hari Sabtu berikutnya. Oke, kita akan coba aja. Ya, benar ya. Jadi hari Sabtu berikutnya itu adalah tanggal 7 November 2020. Karena sekarang hari Sabtu, terus dia akan mencari hari Sabtu berikutnya ya. Next day, kemudian di sini tulis saja hari apa lagi berikutnya gitu. Kalau misalkan ini aku ganti Monday gitu ya. Aku ganti Monday. Berarti seharusnya dia akan menampilkan tanggal 2 November. Oke ya. Jadi dari tanggal sekarang, dari tanggal sekarang ini hari Senin berikutnya itu tanggal berapa? Nah, itu pakai fungsi next day ini. Ya, hari berikutnya itu tanggal berapa? Nah, ini kan hari Monday kan hari Senin. Jadi hari Senin berikutnya itu tanggal berapa? Nah, itu fungsi yang next day. Kemudian last day itu adalah last day itu tanggal terakhir dalam bulan yang kita sebutkan ini ya, end of the month. Ya, kalau ini kan kita video ini kebetulan juga di akhir bulan ya, tanggal 31. Jadi memang hari ini itu adalah hari terakhir dari bulan Oktober ini ya, tanggal 31 Oktober. Jadi kalau sudah ganti bulan, misalkan tanggal 1 November, misalkan aku tulis saja ya. Aku tulis saja di sini misalkan tanggal 01 November 2020. Ya. Jadi hari terakhir dari bulan November
nanti akan menunjukkan tanggalnya. Ya, jadi hari terakhir di bulan November itu adalah 30 November tahun 2020. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi di sini cuman satu ini aja ya, satu parameter aja. Oke, kita kembali lanjutkan lagi. Nah, kalau round dan trunket ini sama persis dengan pembulatan di number tadi ya. Jadi bulan 16 November ini ya akan dibulatkan tuh hasilnya menjadi 1 Desember 1999. 29 Januari dibulatkan menjadi 1 Februari. Ya, itu pembulatannya. Kalau trunket misalkan 16 November akan menjadi 1 November. 17 Oktober akan menjadi 1 Oktober dan seterusnya. Ya. Round bedanya dia akan dibulatkan. Kalau trunket tinggal dipotong aja nilainya langsung. Sama kayak yang number tadi. Oke. Ini adalah contoh yang agak rumit ya. Jadi panjang, kalian bisa coba aja nanti kemudian kalian analisa bagaimana proses kerjanya gitu, hasilnya seperti apa. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk materi di section 4 ini. Kita sudah belajar banyak sekali single row function ya. Ada yang berhubungan dengan string tadi, ada dua, ada yang case dan ada yang merubah stringnya, susunan karakternya. Kita juga sudah belajar single row dalam number, ada 3 tadi, mod, round, dan trunket. Kemudian ini yang terakhir kita sudah belajar fungsi-fungsi dalam yang berhubungan dengan date function ya, berhubungan dengan tanggal. Oke, kurasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.